saya akan mempresentasikan dengan judul peran Muslim dalam pelestarian lingkungan. Materi ini akan membahas bagaimana ajaran Islam memberikan panduan wajib yang komprehensif terkait tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Isu kerusakan lingkungan merupakan salah satu tantangan global yang paling mendesak. Kerusakan alam, polusi, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, serta perubahan iklim merupakan dampak dari aktivitas manusia yang kurang memperhatikan keseimbangan ekologis. Di dalam konteks ini, agama memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran moral dan etika masyarakat. Salah satunya adalah Islam, yang tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan alam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Islam memandang pelestarian lingkungan dan bagaimana umat Muslim dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan bumi. Selanjutnya ada landasan teologis. Di dalam Islam, dasar teologis mengenai lingkungan sangat jelas dan kuat. Pertama, manusia disebut sebagai khalifah fil ard, yaitu wakil atau pengelola daripada bumi. Status ini bukan sekedar kehormatan, tetapi juga amanah yang mengandung tanggung jawab besar. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kedua, alam dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan fungsi. Manusia tidak diberi kebebasan penuh untuk memperlakukannya secara sebenar-benar. Yang ketiga, Islam melarang perbuatan fasad atau kerusakan, baik yang disengaja maupun tidak. Larangan ini dinyatakan secara jelas dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang menegaskan agar manusia tidak merusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Keempat, ada konsep mizan atau keseimbangan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7-8, ayat ini menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah memiliki keseimbangan yang harus dijaga dan manusia tidak boleh melampaui batas dalam perilaku mereka. Dengan dasar-dasar teologis ini, kita memahami bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sekedar tindakan sosial, tetapi juga bagian dari iman dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada prinsip etika dalam lingkungan Islam. Dari landasan teologi sebelumnya, lahirlah nilai-nilai etika Islam yang relevan dengan pelestarian lingkungan. Yang pertama adalah tawazun atau keseimbangan, yaitu nilai ini mengingatkan manusia untuk tidak eksploitasi secara berlebihan, baik dalam hal energi, air, maupun sumber daya alam lainnya. Yang kedua adalah ihsan atau kebaikan. Ihsan itu tidak hanya berlaku bagi sesama manusia saja, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Ketiga ada qanaah atau kesederhanaan. Konsumsi yang berlebihan adalah akar dari banyak kerusakan lingkungan seperti sampah plastik, polusi, dan limbah rumah tangga. Makanya kita dianjurkan untuk bersifat qanaah atau kesederhanaan. Selanjutnya ada amanah, yaitu menyadari bahwa setiap fasilitas dan sumber daya yang kita gunakan telah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai etika ini memberikan fondasi moral bagi umat Muslim untuk bertindak bijak terhadap alam. Selanjutnya adalah implementasi individu Muslim. Beranjak dari etika lingkungan, kita dapat melihat bagaimana individu Muslim dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Islam mengajarkan agar tidak berlebihan dalam menggunakan air, bahkan ketika beribadah. Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menggunakan air berlebih dari yang dibutuhkan ketika berwudu, meskipun air tersebut berlimpah. Selain itu, menjaga kebersihan adalah bagian dari iman. Ini berarti setiap Muslim dianjurkan untuk menjaga kebersihan diri, rumah, tempat ibadah, dan lingkungan sosialnya. Penerapan lainnya adalah mengelola sampah dengan baik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memilih barang yang lebih ramah lingkungan. Individu Muslim juga dianjurkan menghindari gaya konsumtif, karena perilaku konsumtif berlebihan merupakan faktor utama timbulnya berbagai masalah lingkungan. Dan berikut adalah praktik
ada gerakan sedekah pohon atau penanaman pohon sebagai bagian dari amal jariah. Dan terakhir ada fatwa lingkungan oleh lembaga ulama untuk menegaskan kewajiban menjaga alam. Selanjutnya ada peran komunitas dan institusi muslim. Tidak hanya individu, komunitas dan institusi muslim juga memiliki peran penting. Masjid sebagai pusat peradaban Islam dapat dijadikan pusat edukasi lingkungan. Khutbah Jumat dapat membahas pentingnya menjaga alam. Kajian rutin dapat mengangkat isu ekologi, dan kegiatan masjid dapat diarahkan pada gerakan kebersihan atau penanaman pohon. Komunitas muslim dapat mengadakan kegiatan seperti bank sampah, program sedekah pohon, atau gerakan green lifestyle seperti slide sebelumnya. Selain itu, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dapat mengembangkan kurikulum yang integratif dengan pendidikan lingkungan. Beberapa pesantren bahkan sudah menjadi eko pesantren atau pesantren hijau yang menekankan pengelolaan sampah, pemanfaatan energi terbarukan, dan penghijauan. Organisasi keagamaan seperti MUI atau Majelis Ulama Indonesia juga dapat mengeluarkan fatwa mengenai pelestarian lingkungan, seperti fatwa pengelolaan sampah yang sudah diterapkan. Selanjutnya adalah hukum bagi yang merusak alam itu sendiri. Merusak lingkungan dalam Islam dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap amanah khalifah bid'ah dengan hukum utama haram berdasarkan Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 86 tahun 2023 yang menyatakan tindakan seperti deforestasi, pencemaran, dan pembakaran hutan sebagai haram karena menyebabkan fasad bid'ah atau kerusakan di dalam bumi itu sendiri. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan diri di dunia melalui sanksi seperti denda, hukuman sosial, atau ganti rugi, serta di akhirat menghadapi hisab atas kerusakan ekosistem. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi. Meskipun demikian, upaya pelestarian lingkungan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Masih banyak masyarakat muslim yang kurang menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban agama. Gaya hidup konsumtif juga menjadi hambatan besar, terutama di era modern yang mempromosikan budaya materialistis dan penggunaan barang sekali pakai. Lembaga keagamaan juga belum sepenuhnya menjadikan isu lingkungan sebagai materi edukasi utama. Selain itu, kolaborasi antara komunitas, institusi agama, pemerintah, dan sektor swasta masih belum optimal. Tantangan ini perlu diatasi dengan pendekatan yang komprehensif. Lalu setelah terjadi kerusakan tersebut, pasti ada yang namanya penanganan. Oke, upaya penanganan itu ada A. Pembersihan dan ganti rugi. Ikuti gotong royong membersihkan sungai, pantai, atau jalan dari sampah sebagai bentuk kafaroh dosa besar. Yang B. Ada pengawasan dan pencegahan. Bentuk sebuah badan organisasi atau komunitas yang bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar dan mencegah pengerusakan lingkungan. Dan C. Ada advokasi hukum. Laporkan pelanggaran besar seperti pembuangan limbah, konstruksi polisi, atau KLHK dengan difoto disertai surat hisbah dari belakang masjid yang mengutip fatwa MUI nomor 6. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Islam menyediakan konsep yang sangat lengkap mengenai pelestarian lingkungan. Manusia sebagai khalifah diberikan amanah untuk menjaga bumi, bukan merusaknya. Nilai-nilai etika Islam seperti tawazun, ihsan, qanaah, dan amanah menjadi dasar moral bagi umat muslim dalam bertindak. Peran muslim dapat dalam pelestarian lingkungan mencakup aspek individu, komunitas, hingga institusi sosial dan keagamaan. Jika seluruh elemen umat muslim bekerja sama, maka kontribusi terhadap